Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 dan kelas 4. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, kembali lagi bertemu dengan Pak Roma. Karena pagi hari ini Pak Dodi sebagai guru kelas 3 tidak hadir, maka dari itu nanti kita akan belajar bersama. Pak Roma akan mengajar 2 kelas. Nanti yang di awal adalah kelas 3 dan akan disambung di kelas 4. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran di kelas, Pak Roma akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, yakin, tenang, dan khusyuk. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk kelas, Pak Guru akan mengabsen dulu ya, tetapi tidak Pak Roma absen satu-satu ya. Ada yang tidak hadir di pagi hari ini? Yang kelas 3? Oke, hadir semua ya. Yang kelas 4? Oke, 1 Mbak Sasha yang nggak masuk. Oke, baik. Nanti Pak Roma catat di kelas ya untuk kehadiran. Alhamdulillah, kelas 3 hadir, kelas 4 1 anak yang tidak hadir untuk pagi hari ini. Baik anak-anakku, kita akan melanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, cinta kita kepada tanah air ya, dan penghargaan kepada para pahlawan yang sudah gugur di medan perang. Baik, dengan sikap yang baik, berdiri yang sempurna, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke kelas masing-masing ya. Untuk yang kelas 3 silahkan masuk ke ruangan kelas 3. Kelas 4 silahkan masuk ke ruang kelas 4. Nanti Pak Guru akan mengajar di 2 kelas ya. Nanti yang pertama adalah kelas 3 dulu, dan yang kedua adalah kelas 4. Oke anak-anakku, semangat dalam belajar. Materi untuk hari ini akan Pak Roma sampaikan, Pak Guru sampaikan di dalam kelas nanti. Baik, semangatnya silahkan ditunjukkan di pagi hari ini sebagai pembuka aktivitas kita. SDT Salsabila, cakap, cendekia, berakhlak mulia, yes. Oke, anak-anakku, silahkan masuk ke kelas masing-masing. Ya baik anak-anakku, tadi sudah pembukaan ya di halaman. Sekarang Pak Guru masuk ke kelas 3 terlebih dahulu untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Baik anak-anakku kelas 3,
Pak Guru akan menyampaikan materi tentang tema 1 ya anak-anak, yaitu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Dengan subtema 1 yaitu perkembangbiakan dan daur hidup hewan ya. Jadi kita hari ini akan berbicara tentang perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Ya anak-anak, perlu diketahui bahwa hewan itu bermacam-macam cara hidupnya dan daur hidupnya ya. Dan tentunya anak-anak kelas 3 semua sudah tahu ya tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Baik, tujuan kita mempelajari tema ini adalah melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan cara hewan berkembang biak dengan benar ya. Nanti kalian akan mengetahui bagaimana hewan itu berkembang biak. Berkembang biak itu artinya regenerasi ya, melahirkan anak ya, melahirkan generasinya ya. Ada yang bertelur ya, ada yang beranak, seperti itu. Baik, anak-anak silahkan dipahami materi ini. Pak Guru sudah menyiapkan gambar daur hidup hewan ya, yang ada di sini. Bisa diperhatikan di sini ya. Nah, ini adalah pengelompokan hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Ya, baik. Perhatikan baik-baik anak-anak, supaya kalian nanti jelas dan tahu saat mengerjakan tugas ya. Oke, baik. Pak Guru akan menjelaskan dulu hewan-hewan yang berkembang biak ya. Hewan-hewan berkembang biak dengan apa saja. Baik, sebelum Pak Roma menjelaskan ini, apakah ada yang tahu hewan di sekitar kita ada apa saja? Baik Mas Tony, apa? Ya, baik, pintar, sapi ya. Mbak Rini tahu? Oke, kambing, betul. Mbak Ria. Oke, burung, betul. Mbak Santi? Kucing, ya betul sekali ya. Dan banyak yang lainnya ya. Ada kucing, ada anjing, ada burung, ada ayam, ada sapi, ada kerbau, ada monyet, dan lain sebagainya ya. Banyak hewan-hewan yang di sekitar kita. Baik, anak-anakku, pengelompokan hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Ada yang dengan cara bertelur dan ada juga dengan cara beranak. Ya, berarti ada dua ya. Cara perkembangbiakan hewan itu melalui dua cara, yaitu bertelur dan betul beranak. Oke, baik. Sekarang Pak Guru tanya, kalau sapi itu kira-kira cara perkembangbiakannya dengan cara apa? Oke, Mbak Ria, betul sekali. Dengan cara beranak. Iya, betul ya. Sapi itu dengan beranak ya, bukan bertelur ya, beranak. Oke. Sekarang kalau ikan, Mbak Santi. Ikan? Ya, agak sedikit mikir, bingung ya. Oke, nggak apa-apa lah, tunggu ya. Dengan cara apa? Oke, ya, bertelur, betul sekali ya. Ikan dengan cara bertelur, perkembangbiakannya. Oke, kemudian kalau monyet, Mas Tony? Oke, melahirkan ya. Baik, melahirkan atau beranak ya. Sekarang kalau ular. Ular dengan cara bertelur ya, bertelur. Baik. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Harimau cara perkembangbiakannya juga beranak ya. Burung dengan cara bertelur ya. Katak bertelur, angsa bertelur, ayam bertelur ya. Kambing beranak, kelinci beranak ya. Nah, anak-anakku, demikian tadi penggolongan hewan berdasarkan perkembangbiakannya ya. Baik. Selanjutnya yaitu muatan pembelajaran matematika ya. Muatan pembelajaran matematika, anak-anak diminta untuk memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan asli melalui pengamatan pola penjumlahan dan perkalian ya. Nanti anak-anak akan Pak Guru ajak untuk menghitung ya.
untuk membaca bilangan 1000 sampai dengan 10.000 ya. Anak-anak nanti akan memahami bilangan 1000 sampai dengan 10.000 ya. Ini lebih mudahnya anak-anak nanti akan Pak Guru kenalkan melalui uang ya. Melalui uang. Nah, uang itu mudah dikenali, ada mulai dari 1000 sampai dengan 10.000 itu bentuknya seperti apa ya, angkanya seperti apa ya. Nanti bilangannya juga akan kita tuliskan ya di lembar penugasan atau LK kalian masing-masingnya. Nanti Pak Guru akan membagi menjadi beberapa kelompok. Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian, anak-anakku kelas 3 ya. Silahkan tugas yang Pak Guru buat ini ya, silahkan nanti kerjakan. Dan jangan lupa kalian silahkan membuat kelompok menjadi beberapa kelompok ya, menjadi beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok akan Pak Guru bagikan lembar kerja untuk diselesaikan. Begitu ya anak-anakku ya. Baik, pembelajaran kali ini tentang tema 1 yaitu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Subtema 1 perkembangbiakan daur hidup hewan yang akan kita bahas hari ini. Silahkan anak-anak membuat kelompok dan Pak Guru akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok ya. Baik, setelah ini Pak Guru akan beralih ke kelas 4 ya. Anak-anak silahkan dikerjakan dengan baik. Nanti Pak Guru akan kembali lagi untuk mengecek tugas kalian. Seperti itu ya. Baik anak-anakku, silahkan dikerjakan dengan tertib, dengan baik ya. Dipimpin oleh ketua kelas ya. Oke, nanti ketua kelasnya akan memimpin. Baik, terima kasih anak-anak. Silahkan dikerjakan. Ya baik anak-anakku, selamat pagi anak-anak kelas 4 ya, gantian ya. Pak Guru sudah dari kelas 3 ya, sekarang masuk di kelas 4. Oke, sudah siap untuk belajar ya? Semangat? Oke, baik. Pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi yaitu tentang tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 1 yaitu keragaman budaya bangsaku. Oke anak-anak, di sini kita akan belajar muatan pembelajaran IPS dan muatan pembelajaran SBDP ya. Oke, baik. Tujuan kita mempelajari tema 1 ini yaitu anak-anak nanti diharapkan bisa ya. Anak-anak bisa menyanyikan lagu kebangsaan ya. Kali ini Pak Guru mengambil tema lagu dari Sabang sampai Merauke. Itu untuk muatan SBDP ya. Oke, yang kedua yaitu tentang IPS, tentang keberagaman budaya Indonesia ya, ciri khas berbagai daerah di Indonesia ya. Jadi anak-anak harus tahu dan memahami bahwa bangsa kita ya, Indonesia ini mempunyai suku dan budaya sendiri-sendiri ya. Kita harus bangga menjadi rakyat Indonesia ya, menjadi bangsa Indonesia, harus bangga. Kenapa anak-anak? Kita mempunyai sumber daya manusia yang bagus, sumber daya alam yang oke ya, sumber daya alam kita melimpah ya, dibandingkan dengan negara lain ya. Dan selain itu kita juga memiliki keberagaman suku ya, keberagaman budaya yang sangat luar biasa ya. Ada tarian, ada juga baju adat, ada juga rumah adat, ada kebudayaan yang lainnya ya. Keberagaman ini saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya ya. Seperti semboyan yang ada di Garuda Pancasila ya, yang dicengkeram oleh Garuda itu ada pita bersimbolkan Bhinneka Tunggal Ika ya. Artinya apa? Walaupun berbeda-beda suku tetapi tetap satu ya, tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Oke ya, di materi kali ini diharapkan anak-anak harus mengetahui ya, harus tahu nama-nama suku yang ada di Indonesia, pakaian adat yang ada di Indonesia, kebudayaan yang ada di Indonesia, dan juga rumah adat yang ada di Indonesia ya. Ini sangat penting sekali. Ketika nanti kalian sudah besar dan sudah dewasa dan kalian diberikan kesempatan untuk
menjumpai ya, atau istilahnya kalian mendapatkan waktu untuk berbagi pengalaman ke tempat-tempat atau daerah-daerah lain, kalian sudah tahu ya, oh ternyata Kalimantan itu pakaian adatnya seperti ini ya, oh ternyata Maluku itu lagunya seperti ini, oh Sumatera itu ternyata rumahnya seperti ini ya. Nah itu akan menjadi pengalaman yang terbaik buat kalian ya. Jadi kalian sudah tidak asing lagi ya, kalian sudah mengetahui dari mana, dari sekolah waktu kalian menuntut ilmu. Nah untuk kali ini muatan pembelajaran IPS yaitu tentang keragaman budaya dan SBDP ya, kita akan mengupas lagu atau menyanyikan lagu tentang dari Sabang sampai Merauke ya. Diharapkan anak-anak nanti bisa menyanyikan lagu tersebut dengan baik ya, dengan nada yang pas ya, dengan nada yang pas ya. Oke, baik anak-anakku, Pak Guru akan membagi menjadi beberapa kelompok ya untuk memberikan tugas dikerjakan ya. Oke, baik, nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, nanti Mas ketua kelas silahkan memimpin untuk mengelompokkan teman-temannya ya, dan nanti Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Baik, anak-anak, sebelum Pak Guru membagikan lembar kerja, anak-anak dapat melihat ya di LK nanti ya, di lembar kerja kalian ini ada beberapa gambar tentang keberagaman suku ya, mulai dari pakaian adat, rumah adat ya, nanti bisa dilihat di sini. Anak-anak bisa memahami dari lembar kerja ini ya. Nanti setelah itu silahkan dikerjakan tugas yang Pak Guru sampaikan ya, sampai nanti waktunya selesai ya. Setelah nanti selesai, Pak Guru akan kembali lagi untuk menilai ya, untuk menilai dan mengevaluasi pembelajaran kalian yang sudah kalian lakukan secara berkelompok. Itu ya anak-anak, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sangat menarik ya pembelajaran hari ini ya, tentang keberagaman suku, adat istiadat dan budaya ya. Dan SBDP, muatan pembelajaran SBDP adalah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik. Ada yang mau memberikan contoh dulu? Lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya, pasti anak-anak hafal ya. Oke, nanti Pak Guru akan mengecek juga satu persatu untuk menyanyikan lagu tersebut ya. Diharapkan kalian juga harus mengetahui lagu-lagu kebangsaan yang ada di Indonesia ya. Oke, seperti Garuda Pancasila, bendera merah putih dari Sabang sampai Merauke ya, dan yang lain sebagainya, masih banyak lagi lagu-lagu kebangsaan untuk menggugah semangat kita sebagai bangsa Indonesia. Oke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nadanya, temponya perhatikan dengan baik. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, anak-anakku kelas 4 selamat mengerjakan. Pak Guru akan pindah dulu ke kelas 3 ya, mengecek pekerjaan yang di kelas 3. Oke, ketua kelas semangat untuk memandu teman-temannya. Oke anak-anakku, terima kasih. Ya baik anak-anakku kelas 3, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Gimana, enak ya? Oke, baik. Ini dibagi menjadi berapa kelompok? Oke, ada 5 ya, 5 kelompok. Baik, anak-anakku masih tetap di kelompoknya masing-masing ya. Baik, kita hari ini belajar tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia ya, dan matematika ya. Menguraikan pertumbuh kembangan atau daur hidup ya, daur hidup hewan ya. Baik, tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang daur hidup hewan ya. Ada 2, yaitu dengan cara bertelur, dengan cara beranak ya, itu daur perkembangbiakan hewan. Baik anak-anakku, yang kedua adalah muatan pembelajaran matematika ya. Kalian Pak Guru suruh untuk mengetahui bilangan 1000 sampai dengan
10.000 ya. Itu tadi ya, bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Baik anak-anak, Pak Guru akan mengevaluasi hasil kerja kalian, hasil kerja kelompok kalian ya. Tapi tidak semuanya ya anak-anak ya, karena waktu yang membatasi kita, sehingga Pak Guru tidak akan bisa mengecek satu persatu dari masing-masing kelompok. Tetapi nanti Pak Roma akan memberikan penilaian ya di masing-masing kelompok itu, dan akan Pak Roma nilai menjadi nilai per individu gitu ya anak-anak ya. Baik, dari perkembangbiakan hewan terlebih dahulu. Baik, sebutkan 4 hewan serta perkembangbiakannya ya. Oke, ada yang sudah selesai tadi ya? Oke, yang sudah selesai silahkan Mas. Oke, kelompoknya Mas Tony silahkan sebutkan. Apa saja Mas 4? Ya, oke, kambing, sapi, kuda, gajah. Itu perkembangbiakannya melalui apa? Beranak. Oke, betul sekali ya. Sapi, kambing, gajah, dan kuda itu tadi adalah perkembangbiakannya secara beranak. Betul. Oke, sekarang kelompoknya Mbak Santi. Sebutkan 4 hewan serta perkembangbiakannya. Sekarang yang bertelur Mbak, coba Mbak. Apa saja? Burung, ya, ayam, angsa, ular. Oke, baik. Betul sekali ya. Itu adalah cara perkembangbiakan hewan. Yang satu dengan bertelur, yang satu dengan beranak. Oke, baik ya. Oke anak-anak, untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia itu tadi evaluasinya ya. Sekarang muatan pembelajaran matematika. Baik anak-anak, membaca bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Oke, baik ya. Di sini ada angka 1, 2, 50. Baik. Angka 1 ya, menempati angka ya, angka 1 adalah angka ribuan. Ya, angka ribuan. Sip. Betul sekali ya. Angka ribuan, 200, yang 2 adalah ratusan, dan yang 50 adalah puluhan. Baik, yang 2 adalah ratusan, dan yang 50 adalah puluhan. Baik, tentunya anak-anak sudah bisa membaca ya, apa namanya, bilangan 1000 sampai dengan 10.000 ya. Ini lebih enaknya memakai uang ya. Tadi Pak Guru sudah mencontohkan di kelompok masing-masing ya, saat tadi Pak Roma menilai ya, saat menilai ya pergantian dari kelas 4 ya, tadi sudah membagikan uang ya, dan uang itu jangan dibawa pulang ya, nanti boleh dikembalikan lagi ya. Uang itu hanya sebagai contoh ya, mulai dari 1000 sampai dengan 10.000. Nah seperti itu ya. Jadi anak-anak sudah bisa membaca. Kalau nanti ada tulisan seperti ini ya, 1 menempati ribuan, 2 menempati ratusan, dan 50 menempati puluhan. Seperti itu ya anak-anak ya. Paham ya? Baik, besok kalau ke warung atau beli apa ya, nanti anak-anak akan paham. Itu ya anak-anak ya. Baik anak-anakku, cukup untuk 2 muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan juga matematika kelas 3 sudah tuntas. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik ya. Oke, kita mengulang dari awal, yaitu pembelajaran kita hari ini apa tadi? Gaur perkembangbiakan hewan ya, melalui 2 cara, yaitu bertelur dan beranak. Oke, yang kedua, muatan pembelajaran matematika ya, mengetahui bilangan 1000 sampai dengan 10.000 ya. Tadi sudah Pak Guru contohkan dengan uang ya. Anak-anak juga mengetahui dengan angka seperti ini ya, yang ditulis di lembar kerja masing-masing ya. Pak Roma lihat pinter semua ya. Dari hasil yang Pak Roma lihat ini, anak-anak sudah menjawab dengan baik dan oke. Oke anak-anak, semangat selalu ya. Oke, solih dan solihah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran lain waktu ya anak-anak ya, kelas 3 ya. Oke, terima kasih. Di sini Pak Guru mewakili Pak Dodi yang hari ini tidak bisa masuk karena sakit ya anak-anak. Mudah-mudahan Pak Dodi cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah mengajar kalian. Oke, dari Pak Guru kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari pembelajaran kita kali ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya oke anak-anakku kelas 4, bagaimana? Apakah sudah selesai dalam mengerjakan tugasnya? Bagaimana ketua kelas? Ya oke, sudah semua ya. Baik anak-anakku, terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan baik ya, yang Pak Guru bagikan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini ya, Pak Guru akan mengevaluasi sedikit ya tentang pembelajaran IPS dan SPDP ya di kelas 4 ini. Tadi kita belajar tentang tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Baik, anak-anak, di pembelajaran SPDP tadi kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan tujuan adalah siswa dapat menyebutkan keberagaman yang ada di Indonesia dalam bentuk lisan ya, keberagaman suku, adat, budaya tadi ya. Oke, yang IPS adalah melalui mengamati gambar, rumah dan pakaian adat Indonesia. Siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keragaman budaya di Indonesia. Oke, anak-anak perlu diketahui bahwa kita dalam satu bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia itu memiliki 34 provinsi ya, berarti memiliki 34 budaya, banyak sekali ya, untuk budayanya banyak sekali ya, itu yang harus kita kenali. Oke anak-anak, sedikit Pak Guru akan mengevaluasi hasil belajar kalian. Oke, silahkan dikumpulkan ya anak-anak ya. Oke, baik, hanya satu ya, hanya sedikit yang akan Pak Guru evaluasi karena mengingat waktu ya, waktunya tidak cukup. Kalau semuanya nanti Pak Guru evaluasi ya, nanti kalian jadi nggak pulang ya. Oke, nanti Pak Guru akan menilai hasil kerjaan kalian di rumah. Oke, baik anak-anakku, untuk soal pertama lembar kerja siswa ya, di situ ada gambar ya, gambar seperti ini. Oke, gambar seperti ini. Ini ada rumah ya, rumahnya bentuknya kayak jamur dan atap atasnya memakai daunan ya. Itu kira-kira nama rumah adat tersebut adalah rumah adat titik-titik. Ya, siapa? Kelompok siapa yang akan menjawab? Oke, kelompoknya Mas Sulaiman. Apa Mas? Rumah adat Honai, betul, berasal dari Papua. Oke, betul sekali ya. Baik, untuk nomor 1A, yaitu rumah adat tersebut adalah rumah Honai. Rumah tersebut berasal dari Papua. Betul sekali ya. Baik, yang kedua. Yang kedua ada rumah bentuknya seperti ini. Silahkan dilihat gambarnya ya. Gambarnya ada di buku paket. Ya, tuh gambarnya seperti ini. Ini kira-kira rumah ini namanya apa? Ya, nama rumah adat tersebut adalah titik-titik. Kelompoknya Mas Dodit. Ya, Mas Dodit apa? Kelompoknya Mas Dodit. Oke, nama rumah tersebut adalah rumah joglo. Betul sekali ya, rumah joglo. Rumah joglo berasal dari titik-titik. Jawa Tengah. Oke, betul sekali ya. Oke, baik. Evaluasi kita untuk penilaian hasil kerjaan anak-anak ya. Pak Guru cukupkan ini aja dulu ya. Tadi sebetulnya ada beberapa ya yang Pak Guru bagikan, tetapi tidak semuanya yang akan Pak Guru evaluasi karena mengingat waktu yang tidak cukup. Gitu ya anak-anak ya. Baik, muatan pembelajaran IPS dan SPDP kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik, sudah belajar dengan tertib ya. Semuanya pintar, hebat semuanya. Ini rata-rata jawabannya bagus semua. Oke anak-anakku ya, tetap semangat, tetap giat dalam belajar di sekolah maupun di rumah. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri, mohon maaf apabila Pak Guru dalam menyampaikan materi pada hari ini banyak kesalahan dan tingkah laku yang kurang berkenan kepada anak-anak semuanya. Mohon dimaafkan ya anak-anakku. Baik, kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dari Pak Guru cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.